Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين Jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yakni kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, di mana kita akan membahas dalam kesempatan duha ini, yakni tafsir surah At-Tin. Namun sebelumnya ada yang ingin kita sampaikan untuk menambah motivasi kita dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Maka ada sebuah kisah yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan duha ini sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita ini, di mana kisah ini diriwayatkan oleh Quthair bin Qais rahimahullah ta'ala, yang saat itu Quthair mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Darda radhiyallahu anhu fi masjid Dimashq, di mana Quthair bin Qais dia berkata bahwa aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Di mana Damaskus ini? Di Suriah atau di Syam. Kemudian fa'atahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagha annaka tuhadditsu bihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika aku duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus ini, maka datanglah seorang lelaki kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian lelaki ini berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tinggal di Damaskus ini, Abu Darda radhiyallahu anhu,
Dia katakan kepada Abu Darda, ataituka minal Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangimu dari Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah di sini maksudnya adalah Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah atau kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita kenal dengan Madinah Munawwarah. Untuk apa orang ini mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu dari jauh dari Madinah menuju Damaskus? Maka dia sebutkan alasannya. Dia sebutkan alasannya li haditsin balagha annaka tuhaddisu bihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata untuk mempelajari, mendapatkan sebuah hadis yang telah sampai bahwasannya engkaulah wahai Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi orang ini datang kepada Abu Darda dari Madinah ya ke Damaskus yang kira-kira jaraknya 1900 km ini. Masya Allah ya. Jauh dekat ini. Ya dia apa namanya? Dia berjalan dari Madinah ke Damaskus untuk mempelajari, menimba ilmu sebuah hadis yang dia ketahui bahwa hadis ini Abu Darda radhiyallahu anhu yang meriwayatkannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Maka kemudian Abu Darda bertanya kepada orang ini. Ya. Abu Darda bertanya kepada orang ini, apakah betul dia mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu? Maka ditanyakan oleh Abu Darda, "Fama jaa bika tijarah?" Tidakkah karena bisnis, karena perdagangan, karena bisnis yang membawa kamu ke sini, kata Abu Darda. Jadi Abu Darda ingin memastikan apakah orang ini dari jauh dari Madinah ke Damaskus itu betul-betul untuk menuntut ilmu agama Allah, itu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda kemudian bertanya, apakah ya yang membawamu ke tempat ini karena ada bisnis yang engkau ingin lakukan di sini? Maka orang ini mengatakan, la, tidak. Kembali Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, atau barangkali yang lainnya, kata Abu Darda. Ya. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang membawa kamu ke sini bukan untuk mempelajari sebuah hadis maksudnya. Maka kemudian orang ini mengatakan, la, tidak. Ya, artinya apa? Artinya betul-betul orang ini dari jauh dari kota Madinah menuju Damaskus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan dan mempelajari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, maka barulah kemudian Abu Darda mengajarkan sebuah hadis yang dicari dan diinginkan oleh orang itu. Maka Abu Darda kemudian berkata, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu lahu tariqan min turukil jannah." Ya. Maka Abu Darda kemudian menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang sedikit panjang, yang dimulai dengan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berjalan, salaka maknanya masya yamshi, berjalan. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, maka Nabi menjamin salakallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan baginya di antara jalan-jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi di antara jalan
jalannya Allah Azza wa Jalla yang dengannya seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu agama Allah. Orang yang dia berjalan semata-mata niatnya karena Allah untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kembali kemudian Rasulullah menyebutkan pada hadis yang sama ini, Nabi mengatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat, kata Nabi SAW, mereka membuka sayap-sayapnya untuk menunjukkan keridhaan, kecintaannya kepada orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini menunjukkan malaikat itu cinta, ridha dengan orang yang menyibukkan dirinya karena Allah dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Tentunya ini keridhaan, kecintaan malaikat pastinya akan mendoakan kebaikan buat orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat yang berdoa kira-kira mustajab apa tidak? Mustajab. Ya. Ini yang mendoakan kita ini malaikat. Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana para malaikat itu ya untuk menunjukkan kecintaan dan keridhaannya kepada seorang hamba atau hamba-hamba Allah Azza wa Jalla atas perbuatan atau amal soleh yang dilakukannya, maka para malaikat biasanya mendoakan kebaikan buat orang yang beramal soleh yang dia melakukannya karena Allah Azza wa Jalla. Yang tentunya berfaedah apa yang disampaikan Nabi, di mana malaikat ini berdoa kepada seorang hamba yang beramal soleh ini, itu maksudnya adalah faedahnya bahwa pastinya doa tersebut ada doa yang mustajab yang akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, karena yang berdoa adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang selalu mentaati perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya kita bawakan hadis yang lain, contohnya hadis tentang bersedekah di subuh hari, mungkin pernah dengar ya, menjadi trending ya. Pernah kan orang-orang semangat berlomba-lomba memberikan sedekah di pagi hari, ya. Maka di antara hadisnya adalah hadis sahih yang pernah disampaikan Nabi SAW yang juga berkaitan dengan doanya malaikat ini. Ternyata kenapa Nabi menganjurkan kita untuk di antaranya bersedekah di pagi hari? Karena ternyata di pagi hari itu ada malaikat yang turun yang selalu berdoa buat orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Di mana Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada satu hari di mana para hamba itu berada di subuh hari atau di pagi hari, melainkan dua malaikat turun, ya, turun dengan izin Allah, dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang satunya, kata Nabi, ya, malaikat yang satunya di antara dua malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat yang pertama, dia berdoa kepada Allah, kata Nabi. Apa doanya? Doanya, kata Nabi SAW, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti, ya, berilah ganti kepada hambamu yang berinfak di jalanmu, ya Allah. Berilah ganti atas harta hambamu yang berinfak, bersedekah di jalanmu, ya Allah. Masya Allah. Lihat ya bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam hadis ini Nabi menyebutkan, ya, tidak ada satu pagi, ya, satu hari di mana para hamba berada di pagi hari, melainkan dua malaikat, kata Nabi, turun. Kemudian yang satunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya yang dimaksud Nabi, ya, doa malaikat ini adalah doa yang mustajab tentunya.
Tentunya tidak ada faedahnya kalau Nabi menyebutkan ini yang berdoa malaikat. Kemudian doanya misalnya boleh jadi nggak diterima. Tentunya nggak ada faedahnya. Ya, faedah dari penyebutan Nabi bahwa yang berdoa, yang mendoakan orang yang berinfak agar Allah memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang diinfakannya, ini doa malaikat, tentunya doa yang mustajab. Doa yang pasti berpotensi besar doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doanya tadi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti ya orang yang berinfak dari harta yang diinfakannya di jalan. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang kedua, apa doanya juga malaikat yang kedua ini juga berdoa ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau berinfak, menyedekahkan harta di jalan. Masya Allah. Ya, juga bukan hanya didoakan oleh malaikat orang yang berinfak, tapi juga orang yang pelit didoakan juga. Tapi doanya apa? Agar hartanya dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya, ini maka Rasulullah mengatakan pada hadis ini, pada hadis yang tadi kita sebutkan, ini malaikat ridho, ya, malaikat cinta kepada orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fil ma'i fi jawfil ma'. Lalu Nabi menyebutkan kemudian keutamaan yang besar yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Oleh orang yang alim yang menyibukkan dirinya belajar menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang alim, termasuk orang yang menuntut ilmu agama Allah tentunya. Orang yang alim tentunya adalah orang yang disibukkan oleh menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa itu keutamanya? Kata Nabi, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua penduduk yang ada di langit dan semua penduduk yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla, dan begitu pun ikan-ikan, termasuk ikan-ikan yang ada di air. Di air berarti di mana? Di lautan, di sungai, dan seterusnya. Yang hidup di air, semua ikan. Berapa banyak itu ikan Bapak sekalian? Ya. Berapa banyak jamaah ikan-ikan ya, yang Nabi menyebut di air, yang tentunya air ini termasuk ada di laut, di sungai, mungkin di selokan, dan seterusnya. Ya, atau di akuarium antum mungkin ya. Ya. Itu kata Nabi SAW, semua penduduk yang ada di langit dan semua penduduk yang di bumi, apa yang di langit, malaikat, termasuk Allah Azza wa Jalla, ya, semua yang ada di langit, ya. Kemudian semua penduduk yang ada di bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya kata Nabi, sampai ikan-ikan yang ada di air itu, semuanya kata Nabi SAW yang meminta, berdoa kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya. Subhanallah. Gimana Bapak? Ya gimana jamaah? Ini kalau mungkin yang mendoakan kita kepada Allah, yang berdoa kepada Allah buat kebaikan kita agar Allah mengampuni dosa kita, itu kalau 1-2 mungkin kita masih ragu ya. Kita masih ragu, ini doa fulan ini terima apa enggak ini. Ini si fulan juga kadang-kadang sholatnya lalai, mustajab apa enggak ini. Kita ragu gitu ya. Tapi ini Nabi mengatakan yang berdoa kepada Allah buat kebaikan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ini, itu yang mendoakan, yang berdoa semua penduduk yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Kira-kira masa nggak ada yang mustajab? Ya, berapa banyak itu penduduk yang ada di langit, malaikat-malaikatnya Allah, dan juga penduduk yang ada berapa miliar, mungkin nggak miliar ya. Ya, begitu banyaknya penduduk di bumi, bukan hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan, yang Nabi mengatakan mereka semuanya ini berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Gimana kita tidak bersemangat
menuntut ilmu agama Allah, ya, yang merupakan di antara sebab, ya, di mana orang itu akan diampuni, dileburkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita merasa orang yang banyak dosanya ini, gimana biar dosa kita pastikan itu, ya, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena, ya, pada saat kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama Allah, semua penduduk di langit dan di bumi sibuk berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gimana caranya? Duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang mungkin agak ada berapa poin dalam hadis ini yang disebutkan Nabi, tapi kita tidak selesaikan semuanya. Ya, karena keterbatasan waktu kita langsung masuk ke tafsir surat At-Tin. Ini hanya ingin memotivasi kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di mana tafsir surat At-Tin ini adalah tafsir yang disebutkan oleh para ulama tafsir, ya, tentang sebab nuzulnya itu hanya ada pada sebagian ayatnya. Ya, jadi sebab turunnya bukan diturunkan Allah secara keseluruhan. Surat ini memiliki sebab nuzulnya, sebab turunnya. Ya. Seperti misalnya para mufassir menyebutkan sebab turunnya sebagian ayat dari surat At-Tin ini. Misalnya disebutkan oleh para mufassir pada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita tidak semua ayat, ya, memiliki asbabun nuzul. Sebagaimana tidak semua surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an punya sebab turunnya. Jadi itu harus kita pahami. Ya, apa nih misalnya kita bertanya tentang sebab turunnya sebuah surat, sebuah ayat, ternyata tidak semua surat, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki sebab diturunkannya. Namun ada surat-surat yang memiliki sebab diturunkannya pada sebagian ayatnya. Jadi kita perlu mengetahui hal ini. Seperti misalnya dalam surat At-Tin ini, maka di antara yang memiliki sebab diturunkannya ayat tersebut adalah pada ayat yang keempat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk penciptaan. Ya, jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia betul-betul dalam sebaik-baik bentuk di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling sempurna itu. Ya. Kita bisa bandingkan mungkin secara kasat mata kita, bagaimana kita dengan binatang-binatang misalnya. Mana yang lebih bagus, antum apa binatang? Ya. Mana yang lebih sempurna? Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu dikatakan oleh Allah. Ya. Dan itu langsung ditegaskan oleh Allah dengan Allah mengatakan laqad khalaqna. Sungguh, kata Allah, kami betul-betul telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik, dalam bentuk dan keadaan yang terbaik. Ya. Maka sebagian para mufassir menyebutkan periwayatan ayat ini, bahwasanya ayat yang mulia ini nazalat, ya, ayat ini turun, ya, di antaranya pada seorang yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ya. Dan ayat ini juga turun dalam rangka diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebabnya adalah raddan alaihim ba'da inkarihim al-ba'tsa ba'da al-maut. Ya, untuk membantah dan menjawab pengingkaran orang-orang kafir terhadap adanya kebangkitan setelah kematian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Ya. Yang mungkin tentunya menurut asumsi kita
ya tentunya sebagaimana kita pernah menjelaskan pada tafsir-tafsir kita sebelumnya, betapa tentunya kita akan sulit membayangkan bagaimana ya sulitnya dalam penciptaan manusia yang berawal dari apa? Dari air yang hina. Ya, dari nutfah, ya, air yang hina yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan, alam nakhluqukum bima'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari air itu kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu berproses menjadi segumpal daging, lalu kemudian disempurnakan oleh Allah bentuk-bentuknya, lalu kemudian ditiupkan ruhnya, lalu kemudian menjadi sempurna, kemudian lahir ke muka bumi Allah Azza wa Jalla jadi dari perut seorang ibu, kemudian dari bayi yang lemah, ya, kemudian bisa berbicara, merangkak, berdiri, berjalan, kemudian sempurna sesempurna-sempurnanya. Ya, tentunya ini, ya, kalau menciptakan ciptaan yang begitu prosesnya, begitu sulitnya menurut perkiraan kita tentunya untuk mengembalikan manusia menjadi hidup setelah diciptakan oleh Allah, maka sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan sesuatu yang baru yang dari ketidakadaan menjadi ada, lalu diciptakan dengan begitu sempurnanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana mungkin sesuatu yang itu menjadi mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghidupkan kembali makhluknya yang telah dimatikannya. Tentunya ini sangat lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyebutkan ayat ini, menurunkan ayat ini, ya, dalam rangka apa? Membantah dan menjawab orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kalau menghidupkan aja begitu mudahnya, bagaimana hanya tinggal membangkitkan? Ya, bagaimana hanya tinggal sesuatu yang telah tercipta menjadi kemudian hidup kembali, maka mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini, ya, kemudian turunlah surat ayat ini. Faja'at al-ayat tudzakiruhum bi qudratillahi ta'ala fi khalqil insan bi ahsani hay'a wa afdali hal. Maka ayat-ayat ini datang, ya, wabil khus ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada dalam rangka tudzakiruhum, dalam rangka mengingatkan mereka orang-orang kafir itu yang tidak beriman dan meyakini adanya kebangkitan, hari di mana manusia itu setelah dimatikan oleh Allah kemudian akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya ketika di dunia. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingatkan mereka bi qudratillah. Ayat ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk mengingatkan orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, hari kebangkitan itu, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia dalam keadaan yang paling terbaik keadaannya dan bentuknya. Kalau itu mudah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tentunya akan lebih mudah sekedar membangkitkan manusia setelah kematiannya. Ya, ini sebagaimana, ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan hal ini. Ya. Kemudian juga yang memiliki sebab turunnya ayat pada surat At-Tin ini, yaitu pada ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Di mana para mufassir atau sebagian para mufassir menyebutkan di antara yang memiliki sebab diturunkannya sebagian ayat-ayat dalam surat At-Tin ini, yaitu pada ayat yang keberapa ini? Yang kelima, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baiknya rupa, bentuk dan keadaannya, maka Allah mampu mengembalikannya ke dalam apa? Tempat yang paling rendah. Maka Allah mampu mengembalikan manusia yang awalnya diciptakan begitu terbaik, begitu sempurna. Maka Allah pun juga mampu mengembalikan mereka ke dalam bentuk dan tempat yang paling hina dan rendah. Ya. Maka di sini ada sebagian para ulama mengatakan
Ya, bahwa ayat ini nazalat hadil ayat al-karimah fi qaumin kanu ala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabiru. Ya, di mana ayat ini berkenaan turunnya ya pada sebuah kaum di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kaum itu Allah kembalikan menjadi tua ya. Fakabiru, kemudian mereka menjadi tua kaum ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Wa asabahumul kharaf was-safah, kemudian dia ditimpa al-kharaf. Al-kharaf ini kekacauan dalam berpikir, pikun. Ya, kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu ya mengembalikan manusia yang asalnya itu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keadaan yang paling baik, keadaannya, rupanya, bentuknya. Kemudian Allah kembalikan dalam keadaan yang selemah-lemahnya. Ya, dari gagah kemudian Allah lemahkan menjadi tua, pikun, bahkan sampai ada orang yang hilang akalnya. Ya. Maka ini juga di antara yang ditafsirkan para ulama dari ayat humma radadnahu asfala safilin. Ya, makna yang pertama kata para mufassir, tafsir dari summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu dalam tempat yang paling rendah. Itu maknanya Allah kembalikan ya mereka, Allah jadikan mereka menjadi tua, yang kemudian di masa tua mereka itu Allah hilangkan akalnya, Allah kacaukan pikirannya menjadi pikun. Ya kan ada kan jamaah, ada orang ketika di usia tua ya, maka ya kita lihat faktanya Allah betul-betul kembalikan dalam keadaan yang selemah-lemahnya, bahkan termasuk pikirannya, termasuk akalnya dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu dalam rangka menghinakannya, dalam rangka Allah mampu menghinakan manusia yang sebelumnya Allah ciptakan dalam keadaan yang hebat, yang sempurna. Yang mulai udah tua melemah, kembali melemah sebagaimana ya Allah menciptakannya dari yang memang lemah asalnya ya, lalu disempurnakan, lalu kembali melemah sampai kemudian hilang akalnya, menjadi pikun ya. Maka kemudian turun ayat ini, kata para mufassir, Allah menurunkan ayat ini litu'tiyahumul uzr, untuk memberikan uzur kepada mereka ya, untuk juga di antara faidah, di antara kenapa Allah menurunkan ayat yang kelima dalam surat At-Tin ini ya, untuk memberikan uzur kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayajzi alaihimul hisaba kama kanu qubaila hadhihi dhihabi uqulihim ya, kama kanu qubaila dhihabi uqulihim ya, di mana Allah akan mengganjar, menghisap mereka ya, memproses mereka ya atas amal-amal yang mereka kerjakan sebelum hilangnya akal mereka, sebelum mereka menjadi pikun, tua dan menjadi pikun. Ya, maksudnya apa Bapak sekalian? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika di masa tua sebagian manusia itu Allah buat dia menjadi lemah dan bahkan hilang akalnya. Bahkan ada orang sampai tidak mengerjakan sholat ya kan? Ya. Kita mendapatkan ada orang di masa tuanya sampai karena hilang akalnya, melemah. Ya, bukan hanya fisiknya tapi juga akalnya, akhirnya dia lupa mengerjakan ibadahnya kepada Allah. Dia lupa. Ya. Maka ini juga dalam rangka pengembalian Allah ciptaan manusia ke titik yang paling rendah, yang paling lemah ini, di masa tua yang hilang akalnya, bahkan pikun keadaannya. Ini dalam rangka Allah memberikan uzur kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisap amal-amal mereka itu, yaitu sebelum hilangnya akal mereka. Bisa dipahami Bapak? Ya, hadir semua. Jadi tetap bukannya Allah menyia-nyiakan amal-amal mereka. Jadi Allah hanya memproses amal-amal manusia itu ketika mereka dalam keadaan sadar dan masih betul akal. Seperti misalnya, mohon maaf, misalnya ada orang sebelum misalnya hilang akalnya, misalnya ada orang gila misalnya, sebelum dia menjadi gila ya, maka yang Allah proses itu adalah masa sebelum dia gila. Kalau dia sebelum gilanya, sebelum
masih sehat akalnya, sebelum hilang akalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar amalnya sebelum hilang akalnya. Adapun ketika hilang akalnya, maka ini diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diproses oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya ya. Maksud dari Allah menurunkan ayat ini, di antara hikmahnya Allah juga ingin memberikan uzur kepada manusia, ya, bahwa apa yang mereka lakukan setelah hilang akal itu tidak diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang menjadi gila, maka masa gilanya yang mungkin saat itu tentunya dia tidak mengerjakan sholat, ketika datang Ramadan dia tidak berpuasa, maka ini dijadikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun sebelumnya, itulah yang akan diproses dan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Kalau baik maka diberikan balasan berupa kebaikan. Kalau keburukan sebelum hilang akalnya itu yang dikerjakan adalah berupa keburukan, kemaksiatan, maka itu akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi gitu ya. Jadi itu ya di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para mufassir tentang sebab turunnya surat At-Tin itu ada pada beberapa ayatnya. Kemudian penamaan surat ini dengan surat At-Tin, ya, itu adalah diambil dari awal surat, ya, diambil dari awal ayat surat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ya surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan bersumpah pada ayat yang pertama dengan menyebut buah At-Tin, wattini, dan demi buah At-Tin. Maka dengan ini ayat ini kemudian dinamakan oleh para mufassir surat At-Tin. Ya, sebagaimana yang kita sudah banyak menjelaskan, penamaan surat itu biasanya itu diambil dari ayat-ayat pertama dalam surat-surat tersebut. Ya, maka begitu pun surat At-Tin ini dia dinamakan dengannya karena pada surat At-Tin ini Allah membuka surat ini dengan bersumpah dengan buah At-Tin ini, wattini. Ya. Maka kemudian surat ini dinamakan surat At-Tin. Kemudian surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrah. Ya, yang jumlah ayatnya ada 8 ayat. Ya, baik. Sekarang kita mulai dari ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama bersumpah, yang tadi kita katakan, sehingga dengan ini ya surat ini dinamakan oleh para mufassir, para ulama dan surat At-Tin, karena pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wattini wazaitun. Apa itu? Waw di sini adalah wawul qasam, yang maknanya Allah bersumpah dan demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Tentunya sebagaimana yang pernah kita menjelaskan, yang pernah kita jelaskan, yang pertama adalah bahwasannya yang boleh bersumpah, yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun hukum selain Allah atau hukum manusia atau makhluk bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tentunya ini manusia tentunya. Ya, hukum manusia bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla maka hukumnya diharamkan. Bahkan termasuk perbuatan kufur, perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Sudah kita sering menyebutkan dalilnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Hadis ini Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, Nabi mengatakan barang siapa yang bersumpah atas selain Allah, apa hukumnya? Nabi mengatakan faqad kafar au asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini menunjukkan
hukum bersumpah atas selain Allah yang dilakukan oleh manusia hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan makhluk? Kita juga sudah menyebutkan ya, penjelasan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka para ulama mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kecuali dia bersumpah dengan sesuatu yang agung. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam rangka untuk menunjukkan betapa tingginya, betapa agungnya kedudukan makhluk yang Allah ciptakan tersebut, yang Allah bersumpah dengannya. Itu yang perlu kita selalu garis bawahi. Kenapa Allah kok banyak yang bersumpah dalam ayat-ayat Al-Quran, was-sama'i wat-tariq dan seterusnya misalnya. Ya. Maka ini dalam rangka apa? Dalam rangka Allah ingin menunjukkan keagungan atau juga keutamaan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Seperti misalnya dalam surat At-Tin, wattini waz-zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Berarti ini menunjukkan buah ini dua buah yang betul-betul memiliki keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga tentunya sebagaimana buah ini kata para ulama adalah buah yang masyhur. Apa itu masyhur itu? Terkenal ya, populer di kalangan manusia bahkan. Ya, wa huma minas thimaril masyhur. Dan keduanya merupakan buah yang populer, yang terkenal, ya, yang begitu banyak faidahnya, banyak manfaatnya. Ya, bahkan para ulama mengatakan, ya, kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun? Sebagaimana yang maklum di kalangan manusia di antara kita ini, betapa kedua jenis buah ini, ya, betapa dua buah ini itu betul-betul memiliki banyak manfaat, banyak kebaikan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada keduanya. Ya, kita lihat sekarang orang bahkan hampir banyak orang itu menggunakan misalnya minyak zaitun, ya kan, dari buah zaitun. Bahkan bukan hanya dikonsumsi, dimakan, dijadikan minyak untuk, kalau ibu-ibu mungkin untuk kecantikan dan seterusnya, ya, untuk kesehatan. Begitu juga dengan buah atin, ya. Maka jelas ini menunjukkan apa? Betul, dua buah ini dua buah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang memiliki banyak manfaat, maslahat, kebaikan untuk kesehatan, untuk penyembuhan dan seterusnya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kembali juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua bersumpah, wa turi sinin, dan demi bukit atau gunung Tur Sina. Ya, Tur Sina ya. Allah bersumpah pada ayat yang kedua dengan bersumpah dengan gunung Tur Sina. Ya, atau Sinai, ada yang mengatakan bukit Sinai. Ya. Di mana bukit ini adalah bukit, kata para mufassir, alladzi kallamallahu alaihi Musa taklima. Yang kita tahu bahwa sejarahnya, di antara sejarah bukit Tur Sina ini, bukit di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam secara langsung, ya. Kita pernah mendapatkan riwayat-riwayat, ya, bahwasanya bukit Tur Sina ini bukit yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di antara tempat, tentunya bukan sembarang tempat, ya, bahkan disebutkan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung kepada Nabi Musa pada tempat ini. Tentunya menunjukkan ini tempat yang agung tentunya. Ya, tidaklah Allah tentunya menjadikan sebuah tempat di mana Allah mengagungkan nabinya, rasulnya, di antaranya mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam, kecuali tempat yang agung tentunya. Ya, tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, wa hadzal baladil amin. Wawunya masih wawul qasam, waw sumpah. Ya. Di mana Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin, dan demi balad al-amin. Balad ini apa? Negeri. Dan demi negeri yang amin. Amin itu maknanya yang aman min kulli khaufin,
yang aman dari berbagai ketakutan yang membuat takut manusia. Jadi maksudnya apa ini? Negeri ini negeri apa maksudnya? Wahia Makkah mahbatul wahyi. Ya maka yang dimaksud negeri yang aman dari segala ketakutan, dari semua yang menakutkan. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri tersebut adalah negeri Makkah, kota Makkah. Ya. Kota Makkah yang Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanannya. Yang langsung Allah menjamin keamanannya, yaitu sebuah tempat di mana wahyu-wahyu Allah diturunkan padanya. Jadi kota Makkah itu kota yang disebut oleh para ulama juga penyebutannya adalah mahbatul wahyi. Apa itu mahbat? Tempat diturunkannya wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Berarti mulia apa enggak ini? Tempat turunnya wahyu mulia apa tidak? Ya mulia. Sebagaimana wahyu itu adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah yang mulia. Tentunya tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang mulia. Begitu Pak ya. Jadi kita memahami jamaah ya. Bagaimana kita mengetahui dan mendapatkan bahwasanya Makkah adalah negeri yang mulia, negeri yang aman, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara yang menunjukkan akan kemuliaan negeri Makkah ini, itu ada tempat di mana diturunkannya wahyu, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sempurna, yang agung. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahim, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian pada ayat berikutnya, ini ayat yang tadi kita sudah sampaikan di awal pembukaan tafsir surat At-Tin ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman setelah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, setelah Allah bersumpah, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah menyebutkan keagungan-keagungan makhluk-makhluk ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan setelah itu, ya, sebagai jawab dari sumpah tersebut, Allah mengatakan, sungguh laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya, dalam, ya, kami menciptakan manusia fi ahsani surah, dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk rupa keadaan yang paling terbaik di antara makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Allah memastikan itu. Ya, bahkan sebaik-baik keadaan, bahkan juga bisa menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla antara makhluk yang lainnya. Ya. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kembali, summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu, kemudian kami pun mengembalikannya. Ya. Kemudian kami mengembalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, asfala safilin, ke tempat yang paling rendah dan paling hina. Di sini para mufassir, sebagaimana tadi kita sebutkan pada pembukaan tafsir surat At-Tin kita ini, pada penjelasan tentang sebab diturunkannya di sebagian ayat surat At-Tin ini, tadi kita menyebutkan pada ayat yang keempat ini, bahwa sebagian para mufassir mengatakan pada ayat yang kelima, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan manusia ke dalam tempat yang paling rendah. Ya. Yang pertama, tafsir yang pertama adalah, dan ini pendapat yang paling roji, pendapat yang sangat dikuatkan oleh banyak para mufassirin, itu maknanya Allah mampu mengembalikan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengembalikan di sini menghinakan manusia ke tempat yang paling hina itu. Ya, maksudnya sungguh, kemudian kami mengembalikannya manusia ini ke tempat yang paling hina, yang paling rendah, itu maksudnya tempat ini adalah neraka. Tafsir yang paling sahih itu para ulama mengatakan
bahwasanya Allah mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, itu maksudnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang tadinya diciptakan begitu sempurna rupanya, keadaannya, ya. Namun bisa dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menghinakannya setelah memuliakan. Ya. Allah mampu memuliakan manusia dengan Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Namun juga Allah Subhanahu wa taala mampu menghinakan manusia sehina-hinanya, mengembalikan mereka kepada tempat yang sangat-sangat dihinakan oleh Allah. Tempat apa yang paling hina buat manusia yang disediakan oleh Allah? Neraka. Ya. Maka maksud di sini kata para ulama, ya, manusia itu akan dikembalikan ke neraka, ke tempat yang paling hina, yaitu neraka. Itu kapan? Illam yuti'illah, kalau dia tidak mau mentaati Allah ketika di dunia. Ya, manusia yang tadi asalnya diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, ya, maka dia akan dihinakan sehina-hinanya, bahkan ditempatkan di tempat yang paling hina, yaitu neraka Allah Azza wa Jal. Itu kapan? Kalau ketika dia hidup di dunia dia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam bahwa manusia yang sempurna ini ciptaannya akan Allah hinakan sehina-hinanya. Ya. Maka tidak ada artinya kesempurnaan ciptaan tersebut kalau mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yattabir rusul, dan kalau mereka tidak mau mengikuti rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada mereka, ya, yang mengajarkan mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini maksud dari tafsir dari ayat yang kelima dari surat At-Tin. Ya. Juga ada sebagian para mufassir memaknai, menafsirkan summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling hina. Maka sebagian para mufassir mengatakan yaitu dengan dikembalikannya dari rupa yang terbaik kemudian menjadi tua, ya, melemah, hilang akalnya, pikun, maka disitulah kehinaannya. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lihat ya, orang yang hari ini merasa gagah, Bang, besok bertambah usia, bertambah dia melemah, ya, menjadi pikun, hilang akalnya, ya, tidak terhormat lagi. Bahkan sebagian orang mungkin menertawakan keadaannya. Betul atau tidak? Ya, menghinakan. Mudah bagi Allah untuk menghinakan manusia. Ya, maka di antara doanya Nabi yang Nabi ajar kepada kita, zikir-zikir yang Nabi ajar kita untuk kita amalkan pada waktu pagi dan petang apa? Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya. Hafal ya? Ya, Allahumma inni rabbi apa? Allahumma inni rabbi inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya masa tua. Masya Allah, betapa masa tua itu betul-betul menghinakan sebagian manusia, dengan hilang akalnya, ya, hilang ketampanannya, hilang kegagahannya, ya, betul-betul menjadi hina karena dia sedikit-sedikit butuh dengan bantuan orang, ya kan? Betul gak ya? Butuh akhirnya kalau jalan, ada sebagian orang tua itu kalau jalan harus dituntun, ya kan? Perlu betul-betul banyak pertolongan. Ini menunjukkan kehinaan. Ya, namun walaupun ya tafsir yang raji, tafsir yang paling sahih di antara para ulama, ya, dari tafsir ini adalah mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah itu, maksudnya adalah orang-orang kafir khususnya, dan semua orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti syariat atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikembalikan ke tempat yang hina, itu dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka ini berlaku umum. Ya, maka manusia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat, yaitu ayat yang keempat dan kelima ini, maka ini berlaku umum. Semua manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik keadaan, dan kemudian akan dikembalikan untuk dihinakan, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku umum. Maka Allah kemudian setelah itu pada ayat berikutnya memberikan pengecualian. Apa pengecualiannya? Illalladzina amanu. Kecuali siapa? Orang-orang yang tidak akan
dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling hina, itu dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang keluar dari orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari dihinakan tempatnya oleh Allah, dikembalikan pada tempat yang paling hina, yang paling rendah, itu nerakanya Allah Azza wa Jalla, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita sudah sering menjelaskan bahwasanya makna iman berarti mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna iman. Juga termasuk di antaranya mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa lagi? Wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan iman dan amal saleh ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin orang itu dikatakan beriman kalau dia tidak beramal saleh. Ya, sebagaimana tidak mungkin ada orang beramal saleh namun tidak disertai dengan iman. Misalnya ada orang melakukan kebaikan tapi dia tidak beriman kepada Allah, diterima apa tidak amal salehnya? Tidak diterima. Ya. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, beriman dan beramal saleh. Bahkan amal saleh menunjukkan iman itu ditunjukkan dengan amal saleh. Ya. Lalu bagaimana ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Maka Allah kemudian memberikan jaminan falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini, ya, dengan janji atau memberikan balasan kepada mereka berupa ajrun ghairu mamnun. Apa itu ajrun ghairu mamnun? Balasan atau ganjaran ghairu mamnun, maknanya adalah ghairu maqtu wala manqus, yaitu Allah akan memberikan ganjaran buat mereka dengan ganjaran yang tidak akan terputus dan tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya balasan yang Allah berikan, pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh itu betul-betul ganjaran dan balasan yang sempurna, bahkan ditambah dengan kebaikan, kenikmatan setelahnya. Dan itu disebutkan oleh surat An-Nisa, ya, Allah mengatakan, ya, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, fayuwaffihim ujurahum wa yazidu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa yang betul-betul menunjukkan bahwasanya pahala atau ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan buat mereka atas iman dan amal saleh yang mereka lakukan. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah Allah sempurnakan balasannya, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah menambahkan pula buat mereka dari karunia yang Allah miliki. Masya Allah, sudah disempurnakan balasannya, lalu ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, beda kalau manusia, kalau kita dikasih kebaikan, paling kita berupaya untuk mengembalikan kebaikan itu yang serupa paling, ya. Kemarin fulan ngasih anak nasi uduk, besok kalau beli nasi goreng saya paling setimpal, ya. Tapi balasan Allah Azza wa Jalla itu betul-betul Allah membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang sempurna, ditambah dengan karunia setelah itu, ditambah lagi dengan balasan-balasan yang lainnya, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa itu makna fama yukadzibuka? Maka apa yang membuat kamu mendustakan setelah itu ad-din? Ya. Ini maksudnya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya. Apa di antara nikmat tadi Allah buat? Allah ciptakan manusia, berikan nikmat berupa buah-buahan yang Allah ciptakan. Allah menyiapkan semua keinginan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, disiapkan sebuah negeri yang aman, ya, dibuatkan tempat yang mulia, tempat yang agung. Allah berikan nikmat-nikmat berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan seterusnya. Ya, Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya manusia ini. Ya, bahkan Allah janjikan kalau mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah, bahwasanya bagi mereka pahala yang sempurna, bahkan ditambah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
Lalu apa kata Allah? Maka setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan dan janjikan kepada manusia, ya. Lalu maka Allah kemudian setelah itu mengatakan, "Fama yukadzibuka." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala yang membuat kamu kemudian mendustakan adanya hari kebangkitan? Ad-din maknanya sebagaimana kita pernah menyebutkan pada tafsir sebelumnya, bahwasanya makna ad-din itu maknanya adalah al-ba'ts wal jaza. Apa makna ad-din? Yaitu hari kebangkitan. Ya, bahwasanya maknanya adalah hari kebangkitan, ya, hari di mana manusia itu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hari di mana manusia diberikan balasan atas semua amalnya yang dia kerjakan ketika di dunia. Jadi maka disebut hari kiamat itu apa? Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Karena saat itu dibangkitkan manusia dari kematiannya. Yang kedua, yang lainnya nama hari kiamat juga disebut dengan apa? Yaumul Jaza, hari diganjar, hari balasan, di mana setiap amal itu diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Yang baik diberikan balasan berupa kebaikan, yang buruk juga dibalas berupa keburukan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman pada ayat yang ke-7 ini, ya, lalu apa yang membuat kamu mendustakan, kata Allah. Ya, apa yang membuat kamu mendustakan? Padahal kamu tahu dengan jelas, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kamu. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan-ciptaannya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kamu. Apa yang membuat kamu kemudian mendustakan, kata Allah? Apa yang membuat kamu mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan di mana amal-amal kalian akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla? Apa yang membuat kamu berdusta, kata Allah? Kok bisa-bisanya, kata Allah? Kok bisa kamu mendustakannya, kata Allah Azza wa Jalla? Padahal engkau jelas-jelas melihatnya, kata Allah. Padahal sangat jelas dalil-dalilnya yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala bi ahkamil hakimin, ya, zat yang seadil-adilnya, ya, zat atau hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang sebijak-bijaknya, yang seadil-adilnya? Ya, maksudnya apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala alladzi ja'ala hadzal yaum lil fasli bainan nas bi ahkamil hakimin fi kulli ma khalaq? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hari ini, maksudnya hari kiamat, ya, ya, hari kebangkitan tadi, hari untuk lil fasli bainan nas, untuk memutuskan semua perkara di antara manusia atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia, ya, dengan seadil-adilnya, dengan Allah menjadi hakim yang memutuskan semua perkara manusia seadil-adilnya, ya, fi kulli ma khalaq, dan semua yang Allah ciptakan. Jadi Allah betul-betul nanti, ya, bahwasanya Allah betul-betul kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya yang memutuskan semua perkara yang ada pada makhluknya. Masya Allah, tidak akan ada orang yang zalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Betul-betul tidak ada yang terlewatkan, tersembunyi, yang kemudian Allah luput dari menghakiminya. Maka betul-betul, ya, manusia akan mendapatkan Allah, ya, seadil-adilnya hakim yang akan memutuskan perkara-perkara mereka, termasuk mengganjar, menghisap, mengganjar, membalas semua perbuatan mereka dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kemudian dibiarkan, ya. Bukankah, ya, tidak ada manusia itu diciptakan oleh Allah kemudian dia dibiarkan. Ya, dia dibiarkan, la yu'marun wa la yunhaun. Kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diciptakan bukan dalam keadaan yang sia-sia, yang menunjukkan bukti bahwasanya manusia diciptakan itu dalam keadaan yang betul-betul, ya, dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan. Itu dibuktikan apa? Manusia itu diperintah, ada perintah-perintah yang Allah merintahkan mereka untuk mentaati Allah, berbuat ini dan itu, ya.
Bukankah manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala wa la yu'marun wa la yunhau? Tidak ada manusia yang diciptakan tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya ketika dunia yang ini Allah perintahkan ini. Allah perintahkan sholat. Allah perintah kita berpuasa Ramadan. Ya, buktinya kita diciptakan Allah di dunia. Allah melarang kita berzina, Allah melarang kita berdusta, Allah melarang kita menggibah, Allah melarang kita menipu dan seterusnya. Maka perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya manusia itu akan bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di dunia, yang menunjukkan tidak ada kesia-siaan. Tentunya tidak ada manfaatnya ya kalau manusia itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada balasannya. Kalau kita tahu nggak ada balasannya, kira-kira itu bakal sholat nggak? Ya. Kalau kita tahu bahwasanya nanti di hari kiamat itu tidak ada keputusan Allah, tidak ada balasan Allah atas setiap perbuatan atau amal yang kita kerjakan di dunia, mungkin kita nggak akan bersemangat mungkin ya. Mungkin manusia itu aja yang jelas-jelas Allah menjanjikan ganjaran yang sempurna, banyak orang nggak mengerjakan perintah Allah. Yang jelas-jelas Allah mengancam dengan siksaan yang paling pedih atas kemaksiatan, atas perbuatan, atas larangan yang dilanggar oleh manusia. Itu saja banyak manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hari tetap bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika Allah tidak memberikan ganjaran dan tidak memberikan siksaan? Maka di sini tidak ada manusia dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diganjar, tidak diberikan pahala atas amal solehnya, tidak disiksa atas maksiat yang dilakukannya. Maka semua ini menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala kelak dengan semua perbuatan makhluknya akan menjadi hakim yang seadil-adilnya, memutuskan dan memberikan balasan atas seluruh amal yang dikerjakan oleh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tafsir surat At-Tin ini yang menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, kemudian memberikan semangat kepada kita, mendorong kita untuk ya betul-betul berupaya untuk beriman dan beramal soleh ya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kepada kita balasan terbaiknya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya sebagai balasan dari amal soleh yang kita kerjakan dan menjauhkan kita dari api nerakanya sebagai balasan dari meninggalkannya kita akan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja ada yang bertanya, jamaah. Cukup ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.